Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom Nama Budaya. Hari ini kakak ingin menjelaskan materi seni budaya yang berjudul Menggambar Ilustrasi. Nah sebelum itu, ada baiknya kita berdoa dulu agar semua diberi kelancaran dan kesehatan selama masa pandemi ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sekarang kakak akan jelaskan mengenai materi menggambar ilustrasi ini. Jadi adik-adik mohon disimak ya videonya. Baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan materi yang berjudul menggambar ilustrasi. Jadi mohon dipahami adik-adik. Jadi ada pengertiannya. Di sini ilustrasi adalah gambar yang memperjelas di cerita atau narasi. Tujuannya yaitu memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Gambar ilustrasi dapat berwarna atau hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan teknologi digital. Nah, di sini juga ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama ada kartun. Jadi kartun ini berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng karya Tatang S. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Selanjutnya ada karikatur. Biasanya menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, dan terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Selanjutnya ada komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat. Jadi seperti yang biasa kalian lihat di koran-koran biasanya atau di majalah, itu pasti ada komik yang bentuknya seperti lembaran gambar singkat begitu. Lalu ada ilustrasi karya sastra. Jadi karya sastra itu berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Selanjutnya ada vignette. Bacanya vignette mungkin ya. Nah, jadi di sini vignette ini sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Selanjutnya ada bentuk objek gambar ilustrasi. Yang pertama ada manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Jadi kalau kalian gambar manusia, anak kecil dan orang tua nggak mungkin dong kalau tingginya sama ya kan. Selanjutnya ada hewan. Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Proporsi dan anatomi masing-masing binatangnya harus jelas. Jadi seperti contohnya yang di bawah itu ya, kalian bisa perhatikan. Selanjutnya ada tumbuhan. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Biasanya hanya menggambar beberapa bagiannya saja, tidak secara keseluruhan. Jadi hanya memberikan kesan-kesan saja ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada teknik menggambar ilustrasi. Di sini ada dua teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah. Nah, teknik kering di sini biasanya tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Dibuat langsung pada bidang dua dimensi berupa kertas gambar, kemudian
dibuat sketsa untuk selanjutnya diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Alat dan bahannya yaitu ada pensil atau pulpen, arang, krayon atau pastel color, charcoal. Jadi ini ya adik-adik, kakak mau jelaskan sedikit. Jadi arang dan charcoal itu sebenarnya sama ya, cuman yang membedakan adalah bentuknya. Jadi arang itu bentuknya seperti batang kecil gitu kayak ranting. Charcoal itu bentuknya seperti pensil, cuman isiannya beda. Cuma isiannya seperti arang yang kakak bilang tadi. Gitu. Jadi kakak kasih tahu ini supaya kalian nggak rancu ya adik-adik. Nah ini contoh dari hasil gambar ilustrasi dengan teknik kering. Seperti gambar kakak ini, ada yang pakai pensil, ada yang pakai charcoal. Jadi sebenarnya kelihatannya sama aja, cuman yang membedakan mungkin kalau kalian praktek sendiri pasti akan merasakan si teksturnya. Dan selanjutnya ada teknik basah. Jadi teknik basah ini dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas, kemudian diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Jadi alat dan bahannya itu ada cat air, cat minyak, tinta atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Nah, seperti yang ada di bawah contohnya ya, ini gambar kakak ada yang pakai cat minyak. Nah, yang punya kakak ini pakai cat minyak, sisanya itu contoh di Google ya adik-adik. Nah, yang terakhir di sini ada proses menggambar ilustrasi. Jadi kakak sebutkan aja dengan secara singkat ya adik-adik. Di sini prosesnya yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Yang kelima, memberikan arsilan atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Jadi contohnya juga ada sini ada murid-murid yang berkumpul di koperasi sekolah. Itu contoh gambar ilustrasi secara sederhananya seperti itu. Oke, cukup sekian materinya dari kakak. Kira-kira gambaran materinya seperti itu. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Dan semoga adik-adik dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.